kita mintakan nasihat wejangan lawan kita barataan. La. Al-waqt baqi. Fa'alaihi falyatafaddal jazaan mashkuran. Udhkuru salah ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Walhamdulillah al-mahmud huwallahu jalla jalaluh wal musalla alaihi wa huwa Muhammadun wa aluh. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim ya qawiyyu ya matin ikfi syarra zalimin. Amma ba'du, yang terhormat, yang saya hormati guru saya dan juga guru kita bersama Al-Mukarram Al-Muhtaram Guru Dayat, mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat, matta'anallah bituli hayatih wa hafidhahullahu wa ra'ah wa saddadahullahu fi khutah wa katharallahu amthalah. Mudah-mudahan Ustaz Dayat senantiasa hajatnya dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan beliau diberikan kesabaran, keistiqomahan untuk membimbing kita ke halaman keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan para guru lainnya, para habaib yang hadir, para ustadz, para santriawan, para santriawati, para tuan-tuan haji, mudah-mudahan semuanya kita di malam hari ini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya sudah tegaskan kepada beliau, ji'tu linastafid, saya datang untuk belajar. Ya, saya datang untuk belajar, bukan untuk memberikan wejangan. Tapi apalah boleh buat, ad-duyuf kal mayyit. Ya, tamu itu laksana jenazah. Jadi laksana jenazah di hadapan amil. Apa itu amil? Yang suka mandikan mayat, apa namanya itu kalau di sini bahasa Banjarnya? Tukang mandikan mayat tuh, ya. Itu laksana tuan rumah, dan mayatnya itu jenazah itu laksana tamu. Jadi direbahkan, ya berebah, dimiringkan dia miring. Nggak mungkin ada jenazah dimiringkan dia mau duduk, nggak mungkin. Ya, insya Allah bakal lari. Dan yang kedua juga, perjumpaan saya ini dadakan. Saya nggak ada niat, tiba-tiba ada guru Dayat, saya mau hadir, saya bilang. Di situ disebutkan, wa rasulun ata biwa'din wa habibun jaa bila mi'adi. Ketika ada seorang utusan itu akan datang dengan suatu perjanjian, ya. Wa habibun jaa bila mi'adi. Tapi ketika dua insan yang sudah terikat dengan cinta dalam hatinya akan berjumpa walaupun tanpa ada perjanjian. Shallu ala Nabi Muhammad. Terus apa sudah ini? Mau ngomong apa? Bingung saya sebenarnya. Ya. Kembali ke bab khuf tadi. Saya teringat dulu waktu saya belajar bab khuf, itu ada perkataan Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ya, "Lau kana hadzal din bil aql la asfalal khufi aula bil mashi." Kalau kita belajar tadi bab khuf itu diusapnya bagian atas. Tapi kalau agama, kita mengukur agama dengan akal, kenapa diukurnya diusap yang atas? Harusnya yang dipijak itu yang bawah, ya, harusnya yang diusap itu yang bawah, yang kotor itu yang bawah. Tapi itulah namanya Islam. Sebagaimana tadi beliau mengatakan, orang hidup paling enak itu jadi makmum. Ya, kenapa? Ikut aja sudah, iya aja sudah. Ya, Nabi mengajarkan, para ulama kita mengajarkan khuf itu diusapnya bagian atas, ya, ya sudah, ikutin aja, jangan banyak protes, ya. Begitu juga orang itu hidup, saya tegaskan sekali lagi, paling enak jadi makmum. Tapi kalau jadi makmum jangan sombong, ya. Kalau jadi makmum jangan sombong. Ada orang jadi makmum sholat, Allahu Akbar, imam sholat, setelah sholat imamnya lupa tahiyat pertama, langsung berdiri. Nggak taunya pas di akhir sholat ini imam sujud sahwi. Ini makmum bilang apa? Enggak, saya nggak mau sujud sahwi. Orang saya nggak batal kok, imam yang salah kok, bukan saya. Sombong ini makmum, akhirnya apa? Batal sholatnya. Kenapa nggak ada mutaba'atun
lil imam, nggak ada mengikuti pergerakan imam. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup ya, saya nggak perlu panjang lebar karena bahasa Banjar yang pertama kali di tahun 2019 saya ingat dari Al-Mukarram Guru As'ad ya, itu beliau bilang bahasa Banjar yang pertama kali saya tahu adalah menggerunum. Tahu menggerunum ya? Ya, menggerunum itu ama guru nggak boleh menggerunum tuh ya. Aduh, guru lama banget nih, apalagi tadi saya dengar bab khuf sekian hari, sekian minggu ya kan. Itu jangan banyak menggerunum sama guru, hati-hati tuh. Murid yang suka menggerunum sama guru tuh paling depan masuk nerakanya, hati-hati tuh ya. Dulu ada seorang murid, ini mah ceritain aja, intermezzo aja ini mah, nggak ada dalam kitab, nggak ada ini. Muridnya rajin, selalu hadir, tapi tiba-tiba ini guru masuk surga nggak ada. Ini murid saya kemana si fulan nih? Padahal ngajinya rajin setiap malam minggu. Tiba-tiba di neraka ada guru. Ini guru suaranya kenal, tapi mukanya nggak kelihatan, udah gosong sudah di neraka. Ada apa? Ada apa? Kenapa kamu di neraka? Guru, saya benar rajin ngaji ke tempat pian. Saya aktif taklim di tempat pian, tapi saya kalau pian mengajarnya lama, saya suka menggerunum guru. Asbab itu guru, akhirnya saya dimasukin neraka nih. Hati-hati nih ya. Dan termasuk ya, Habib Umar mengatakan wabil salahil qulub yudkhal dawair ahli wilayat wal inayat. Termasuk kita pengen dikumpulkan kepada orang-orang yang baik, apa itu? Salahil qulub, nih hati nih. Bahkan dalam Maulid As-Simtud Durar mengatakan faman faja'athu hadhil bisyarah wa talaqaha biqalbin salim faqad hudiya ila siratim. Siapa orang mendapatkan al-bisyarah, ini kayak kita nih, kumpul memandang guru dayat memandang gurunya. Wa nadratun in sahhat ala aini ahadin biidnillahi tu'ihi. Nadrah wahidatun, pandangan pertama dipenuhi dengan pandangan ta'zim, pandangan cinta ya. Biidnillahi tu'ihi, asbab dia mandang gurunya dengan pandangan ta'zim, pandangan haibah, pandangan cinta tanpa menggerunum tadi tuh ya. Biidnillahi tu'ihi, insyaallah nih orang bakal diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan asbab beliau nih. Dalam kitab Syekh Ma'ruf Bajamal, dalam kitabnya kalau nggak saya tidak salah Majma'il Bahrain, itu disebutkan annal abda yuhasab baina yadayillahi ta'ala. Ada salah satu hamba yang dikumpulkan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah lihat, ya Jibril, adrik abdi hadza was'alhu hal jalasa fi majlis alim. Wahai Jibril, tanya sama hambaku yang baru meninggal nih, pernah nggak dia duduk di majlisnya orang alim? Fagalal abdu la, ini hamba bilang nggak pernah ya Allah. Was'alhu hal muhibba bi alim, tanya lagi, pernah nggak dia cinta sama orang alim, ngefans sama orang alim, ngefans gitu ya. Kali mau ngajinya males ya kan, karena ke tempat ngaji kan ngantuk, lapar, kesemutan ya kan, selonjoran salah, kaki ditekuk yang kanan salah, kaki ditekuk sebelah kiri salah, bawaannya pusing aja ke tempat ngaji. Tapi kalau nanti guru sudah bilang alhamdulillah selesai sudah rutinan pada malam hari ini, mudah-mudahan minggu depan kita berjumpa lagi, itu yang tadinya ngantuk hilang, kesemutan hilang. Betul atau tidak? Pengalaman juga saya. Nah tadi hamba Allah mengatakan, pernah nggak dia ngefans sama orang alim? Galal Abdullah, nggak pernah juga ya Allah. Was'alhu hal akala fi ma'idati alim, tanya lagi, pernah nggak dia makan bareng sama orang alim ya. Fagalal Abdullah, nggak pernah juga. Was'al an ismihi, tanya deh sama namanya. Namanya nih hamba, kalau namanya sama dengan nama-nama orang soleh, nama-nama orang alim, nggak apa-apa deh, dikasih dia selamat. Siapa namanya? Fulan. Namanya nggak sesuai juga dengan nama-nama orang alim, jauh dengan nama-nama orang soleh. Ini kalau dalam ilmu bahasanya udah khusronun murakkabun, rugi yang double sudah. Udah nggak ngapa-ngapain. Akhirnya ini hamba dibawa sama malaikat mau dimasukkan ke neraka jahanam. Udah nggak punya amal apa-apa.
Falama goruba an khutwataini ila babin nar nadallahu ta'ala ya Jibril adrik abdi hadza wadkhulhul jannah. Akhirnya karena udah gak punya amal apa-apa, ini hamba dibawa ke neraka jahanam. 2 langkah lagi mau masuk ke neraka, Allah bilang, stop wahai Jibril, masukkan hambaku ke dalam surga. Bingung malaikat Jibril, ya Rabb malahu amal, ya Allah ini gak punya amal apa-apa. Ini saya bicara ngerti kan ya semuanya ya? Saya baru bisa menggerunum aja. Akhirnya Allah bilang, innahu yuhibbu fulanan jalasa fi majlis alim wa muhibba bi alim wa akala fi maidati alim wa ismuhu muwafaq bismi alim. Wahai Jibril, ya hambaku ini dia nggak duduk dengan orang alim, dia nggak makan bareng dengan orang alim, dia nggak cinta dengan orang alim. Tapi ketahuilah wahai Jibril, hambaku ini memiliki teman atau memiliki sahabat, yang mana sahabatnya selalu duduk dengan orang alim, cinta dengan orang alim, makan bareng dengan orang alim, dan nama temannya itu sesuai dengan nama-nama orang alim. Wahai Jibril, asbab dia berteman, masukkan dia ke dalam surga. Wahai Jibril, innal muqarana bil muqarani yaqtadi. Tapi pikiran kita jangan sempit. Pikiran kita ini jangan sempit. Oh kalau begitu minggu depan yang ngaji teman saya aja. Jangan. Ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ya, saya tegaskan saya datang bukan untuk memberikan ceramah atau segala macam, enggak. Mudah-mudahan guru Dayat panjang umur dan juga untuk para santrinya, mudah-mudahan fi yaumil qabil menjadi santri-santri yang alim, amil, mukhlis, wari'. Mudah-mudahan apa hajatnya antum ilmunya manfaat ya, dan mudah-mudahan juga semuanya yang hadir pada malam hari ini hajatnya dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan antum Habib. Sebagaimana biasa kita bertahlil mahadihi almarhum